Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan perbaikan TV LED yang mana di sini untuk kerusakan TV-nya seperti ini. Bisa kita lihat untuk tampilan resternya sempat menyala, kemudian padam. Dan tidak begitu lama kemudian rester kembali hadir. Nah, seperti ini. Oke, ya. Sempat terdengar suara, kemudian padam kembali. Begini berulang-ulang kerusakannya. Jadi bisa kita lihat sama-sama apabila mengalami kerusakan seperti ini ya. Gejalanya yaitu sempat menyala sesaat, kemudian kembali padam. Oke, dari jauh bisa kita lihat seperti ini kerusakannya. Oke, jelas ya. Baik, kita coba turunkan saja TV ini. Kita akan lakukan perbaikan. Namun sebelumnya saya matikan dulu. Saya cabut sumbernya. Baik teman-teman, di sini unit TV sudah saya turunkan. Memang cukup besar ternyata TV ini. Jadi perlu hati-hati. Untuk modelnya di sini bisa kita lihat. Di sini ada keterangan yaitu dengan model UA65NU700. Wah, cukup besar ya. TV-nya ternyata 65 in. Dan ini adalah mereknya Samsung. Untuk unit TV ini ternyata tidak menggunakan skrup pada bagian kap bodinya ini. Jadi untuk melakukan pembongkaran kita harus ekstra hati-hati. Di sini ada penompang kakinya, harus kita lepas terlebih dahulu karena ada bautnya ya. Oke, di sini disediakan lubang sedikit ini untuk melakukan proses pembongkaran. Dan sepertinya di sini telah dilakukan pembongkaran ya. Namun sepertinya tidak dilanjutkan karena mungkin ya khawatir karena untuk pembongkaran TV ini memang sulit. Jadi apabila belum paham sebaiknya memang harus hati-hati. Di sini saya coba lepas dulu untuk kaki-kakinya ini. Oke, saya lepas dulu. Kemudian di sebelahnya kita harus lepas juga. Nah, untuk melakukan proses pembongkaran TV yang tanpa menggunakan skrup, ini ada tekniknya ya teman-teman. Jadi kita harus pahami betul bagaimana teknik membukanya. Karena apabila salah dalam melakukan proses pembongkaran, tidak memungkinkan layarnya bisa pecah ya. Oke. Di sini saya akan coba turunkan terlebih dahulu unit TV-nya. Baiknya posisinya dalam hal proses pembongkaran itu layarnya harus datar dengan alas dan usahakan pada alasnya ini tidak ada benda apapun yang bisa mengakibatkan panel ini pecah. Oke ya. Kita akan coba lakukan pembongkaran pada bagian kap ini. Memang di sini sedikit ekstrim, namun memang begitu caranya. Baik, yang pertama kita coba siapkan obeng ya. Di sini ada obeng kecil. Saya coba masukkan terlebih dahulu, paling tidak kurang lebih ya sekitar beberapa senti masuk ya. Kemudian bisa kita ungkit secara perlahan-lahan ya dari bawah ke atas. Ya, ini kita gunakan 2 obeng. Kita ungkit dan pastikan untuk obengnya ini masuknya lebih dalam ya, jangan sedikit saja. Lebih dalam ya, paling tidak sekitar 10 sampai 15 cm saya rasa sudah cukup. Oke, terus saja ya kita ungkit perlahan dari bagian bawah sampai keliling ya. Sampai keliling ke atas, namun untuk bagian bawahnya tidak usah. Oke, saya coba buka dulu. Saya ungkit. Nah, ini di bagian atasnya juga
Kita ungkit juga menggunakan 2 obeng cukup. Dan ini memang sedikit ekstrim, namun tidak masalah. Yang penting landasannya itu rata di bawah ya, tidak ada masalah. Oke, jadi saya coba ungkit perlahan-lahan. Saya buka untuk klem-klemnya ini supaya tidak mengait. Nah, seperti ini ya caranya teman-teman. Pelan-pelan saja, yang penting untuk cupnya ini terbuka. Nah, ini untuk sisi sebelahnya kita dari atas menuju ke bawah tidak masalah ya, karena kita sudah mendapatkan ruang ungkit pada awalnya, tinggal kita keliling saja. Oke, tinggal sedikit lagi di sini pelan-pelan ya. Jadi untuk bagian bawahnya ini ada kabel fleksibel kop ya. Jadi kita tidak perlu mengungkit di bagian bawah, sangat beresiko. Jadi untuk proses pengungkitan hanya di bagian kanan, kiri dan atas saja, tidak ada masalah ya. Oke, tinggal satu lagi di sini ada yang masih terkunci klemnya sampai bunyi krek gitu ya. Oke, sudah terbuka semua untuk pengaitnya, tinggal kita angkat dari atas ya. Otomatis untuk bagian bawah akan langsung terbuka ini teman-teman. Oke, kita coba angkat saja perlahan-lahan. Untuk bagian atas kita naikkan. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis di bagian belakang akan terangkat. Nah ya, seperti ini. Oke, kita coba singkirkan dulu untuk kap bagian belakangnya ini. Dan di sini sudah nampak jelas untuk dalam dari TV ini ternyata hanya seperti ini saja ya. Layarnya saja yang besar, namun isinya hanya beberapa komponen. Dan di sini kita bisa perhatikan untuk proses posisi klem-klemnya ini berupa penjepit kawat saja ternyata. Nah, seperti ini ya. Ada garis kawat lurus ya, bagian atas dan samping kanan. Oke, sudah jelas dan cukup mudah bukan untuk proses pembongkarannya. Selanjutnya kita menuju ke bagian komponen yang ada pada unit TV ini. Yang pertama, di sini kita bisa lihat untuk blok power supply-nya seperti ini. Oke, blok power supply-nya seperti itu. Kemudian di sini ada blok mainboard. Nah, seperti ini blok mainboard-nya. Dan untuk blok mainboard ini sudah menyatu dengan board T-con. Oke, ada 2 kabel fleksibel. Nah, seperti ini saja ya. Ternyata hanya 2 board saja pada unit TV yang sebesar ini. Dan untuk melakukan proses perbaikan TV yang mengalami kerusakan seperti ini, kita akan coba lakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang mana unit TV saya coba pasang untuk soket sumbernya. Di sini kita akan coba tes. Kita hidupkan ya. Saya akan coba berikan sumber dan perhatikan untuk lampu backlight di bagian belakangnya ini akan nampak terlihat menyala. Nah ya, nampak menyala. Kemudian mulai start ya. Oke, padam. Nah, padam ya. Kemudian nanti akan menyala kembali. Ya, menyala. Kemudian tidak begitu lama
padam kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi kerusakannya masih sama seperti awalnya, dan kita akan coba lakukan perbaikan. Apakah TV ini masih bisa kita perbaiki? Dilihat dari harganya, TV ini lumayan mahal teman-teman ya, kurang lebih sekitar 10 juta. Baik, di sini saya coba siapkan multitester. Kita akan coba lakukan pengukuran. Pada saat TV ini mati hidup, kita akan coba lakukan pengukuran. Yang mana di sini untuk probe negatif saya pasangkan di ground. Kemudian untuk proses pengukuran cukup mudah ya untuk jenis TV ini. Yang mana kita harus pastikan dulu untuk tegangan 3,3 volt pada bagian panel itu tidak putus. Ya, di sini ada pin kaki 1 pada kabel fleksibel. Di sini adalah pin tegangan 3,3 volt. Oke, pastikan di sini hadir ya. Oke, coba kita ukur di sini pin nomor 1 3,3 ya, 3,2 ya, hadir teman-teman, kemudian hilang ya, 3,2 hadir, kemudian hilang. Nah, seperti itu, karena untuk tikonnya protek ya, seperti ada masalah. Nah, ini 3,2 hadir. Untuk tegangan 3,2 yang menuju ke panel. Kemudian dari panel ini untuk pin nomor 1 akan mengarah ke layar LCD dan tembus ya, akan tembus ke kabel fleksibel sebelahnya. Ya. Di sini kita harus pastikan apakah tegangan 3,2 volt yang sudah menuju ke panel ini apakah hadir ya, menuju ke kabel fleksibel sebelahnya. Di sini bisa kita ukur untuk pin nomor 1 kabel fleksibel apakah hadir. Ya, hadir ya. 3,2 hadir. Artinya untuk kabel fleksibel yang menuju ke panel itu tidak ada masalah ya. Yang fleksibel yang paling bawah tidak ada masalah. Artinya panel tidak putus ya untuk jalur 3,2-nya. Oke, selanjutnya pada kabel fleksibel ini menuju lagi ke panel dan tembus menuju ke tikon untuk jalur fleksibel nomor 2 ya. Di jalur fleksibel pin nomor 2 ini pastikan ada tegangan 3,2 hadir ya. Ini outnya ya. Jadi innya tadi di pin nomor 1, kemudian outnya di pin nomor 2. Oke, di sini saya coba pastikan tegangan 3,2 apakah hadir sebagai switch menuju ke tikon. Oke, kita bisa lihat. Ya, ternyata hadir ya. Di sini hadir kemudian hilang. Jadi untuk kerusakan seperti ini, jalur 3,2 yang menuju ke panel itu tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah di tegangan. Jadi kerusakannya ini adalah masalah datanya yang error ya. Jalur data yang error yang menuju ke panel. Oke, jadi kita sudah dapat simpulkan. Oke, saya cabut dulu sumbernya, kita matikan. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa kerusakan ini bukan pada tegangan wajib, namun kerusakan pada jalur datanya ya. Nah, untuk jalur data di sini kita bisa pastikan yaitu di antara kabel fleksibel atas dan bawah ini. Biasanya yang sering masalah yaitu di bagian atas. Oke, kita coba spekulasi. Di bagian atas, di sini untuk jalur datanya ini, kita harus lakukan penutupan. Yang mana di sini, di pin nomor 2, itu jangan sampai tertutup ya. Karena untuk jalur 3,2 itu wajib hadir ya.
apabila jalur pin nomor 2 ini sampai tertutup, maka T-Con tidak akan bekerja. Oke, untuk melakukan proses penutupan jalur, di sini saya coba siapkan isolasi. Oke, di sini saya memiliki lakban isolasi. Sengaja saya sediakan lakban yang berwarna coklat, oranye gini, supaya untuk proses tutorial ini lebih jelas ya. Karena apabila fleksibelnya berwarna bening nanti tidak nampak ya. Oke, di sini bisa kita coba ambil sedikit ya, kurang lebih sekitar setengah senti. Ya, saya coba potong sedikit, saya hanya perlu sedikit saja ya. Kurang lebih sekitar ya 1 senti lah ya, 1 senti cukup di sini. Saya coba ambil sedikit, kurang lebih sekitar 1 senti. Jadi saya coba lakukan penutupan jalur kurang lebih 1 senti. Oke, di sini saya sudah siapkan isolasi guna untuk melakukan penutupan jalur. Kurang lebih ya, kurang lebih sekitar 1 senti. Nah, untuk melakukan proses penutupan jalur, di sini kita coba sisakan ya jalur yang pertama itu kurang lebih sekitar 7 jalur ya. Oke, 7 jalur. Di sini jadi saya tutup setelah 7 jalur. Nah, ini saya coba tutup saja, dan ini sifatnya acak ya, bebas saja nutupnya, ini mau berapa pin tidak masalah. Yang penting untuk pin nomor 2 itu jangan sampai tertutup ya, karena itu adalah jalur tegangan 3,2 volt. Oke, seperti ini ya. Saya tidak tahu berapa jalur yang tertutup ini. Nanti kita akan coba hitung sama-sama setelah berhasil ya. Jadi ini kita coba dulu ya dengan melakukan penutupan beberapa jalur pin pada fleksibel ini. Apakah TV ini bisa normal? Oke, moga-moga saja ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu susah payah dalam melakukan proses perbaikan TV ini. Oke, di sini saya akan coba pasang kembali kabel fleksibelnya ini. Dan untuk proses pemasangan dan pelepasan kabel fleksibel ini, pastikan TV kondisinya mati ya, jangan sampai menyala. Oke, sudah terpasang. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan ya. Moga-moga langsung berhasil teman-teman. Di sini setelah saya lakukan penutupan, saya akan coba lakukan pengetesan. Oke, saya coba berikan sumber. Kita bisa lihat dari lampu backlightnya saja ya. Oke, lampu backlight menyala ya. Menyala. Apakah protek? Yes, teman-teman, mantap. Ternyata tidak protek ya. Wah, sepertinya berhasil nih teman-teman. Namun untuk lebih pastinya, di sini saya akan coba lakukan pengukuran tegangan 3,2. Apakah tetap konstan, tidak menghilang ya. Yang pasti tegangan 3,2 harus standby menuju ke pin nomor 2 yang menuju ke blok T-Con. Oke, di sini saya coba ukur tegangan 3,2 apakah hadir? Ya, hadir teman-teman. 3,2 stabil, tidak hilang lagi, artinya TV ini menyala ya teman-teman. Jadi kita sepertinya berhasil, namun tidak ada salahnya ya kita coba intip sedikit saja karena TV ini cukup berat. Jadi di sini ada sedikit saja ruang untuk melakukan pengintipan ya. Oke, kita coba intip dulu. Kita bisa lihat pelan-pelan. Iya. Oke, teman-teman. Di situ nampak jelas ada tulisan sumber ya, jelas sekali tulisannya nih. Sumber berarti tidak ada sinyal masuk ya.
Dan nampak jelas restarnya di sini nampak bening ya. Oke, tanda baik ini teman-teman ya. Dan ternyata cukup mudah asalkan benar dalam hal melakukan proses perbaikan ya. TV ini sudah menyala. Oke, saya matikan dulu. Oke teman-teman, seperti janji saya tadi, setelah unit TV hidup, kita akan coba hitung berapa jumlah pin yang telah saya tutup supaya lebih jelas di sini ya. Oke, bisa kita lihat secara langsung karena untuk melakukan proses penghitungan cukup mudah apabila sudah ada tandanya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk jalur yang dari sebelah kanan itu sebanyak 7 jalur. Baik, di sini saya akan coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jalur yang saya biarkan. Yang saya tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, jadi yang saya tutup di situ sebanyak 16 jalur ya. Nah ini, jadi sangat mudah menghitungnya karena ada titik-titiknya ini teman-teman. Oke, seperti ini sudah jelas ya. Jadi yang saya biarkan di sebelah kanan sebanyak 7 jalur. Yang saya tutup sebanyak 16 jalur. Oke, moga-moga bermanfaat ya buat teman-teman yang mengalami problem yang sama. Oke, dan saya rasa sudah cukup, tinggal dirapikan. Di sini ada sisa isolasi, saya coba singkirkan. Dan saya rasa sudah tidak perlu lagi kita lakukan hal lain, tinggal kita kembalikan soketnya pada posisi semula seperti ini. Dan untuk proses penutupan jalur sudah jelas tadi. Seperti itu saja, sengaja saya kasih lakban berwarna coklat supaya jelas tutorialnya ini ya. Oke teman-teman, kita coba tes kembali apakah masih normal ya. Oke, di sini lampu backlight pastikan menyala. Ya, lampu backlight menyala. Kita akan coba lakukan penutupan nanti. Namun sebelumnya kita intip lagi. Bagaimana? Oke, ada tulisan sumber. Ya, artinya TV menyala. Oke, saya coba cabut soketnya ini. Kita akan coba langsung lakukan proses penutupan cupnya ini ya. Baik teman-teman, di sini kita coba letakkan lagi unit TV di bagian lantai supaya rata. Kemudian kita akan coba lakukan proses penutupan. Untuk melakukan proses penutupan, caranya cukup mudah ya. Lebih mudah daripada proses pembongkaran. Yang mana di sini kita coba paskan dulu di bagian belakang ya. Hati-hati ya. Kita paskan benar-benar pas. Jangan dikunci dulu teman-teman. Jangan dikunci dulu. Pastikan sudah posisinya pas semua, baru kita lakukan proses penguncian. Jadi pastikan semua sudah benar-benar press tepat pada posisinya. Cek di bagian belakang ya, apakah sudah benar. Oke, apabila sudah merasa yakin benar, di sini tinggal kita tekan saja ke bawah ya. Oke ya. Tinggal kita tekan-tekan saja ke bawah pelan-pelan. Nanti akan terdengar suara klik-klik ya.
Dan suara tersebut menandakan kap bagian belakangnya ini langsung terkunci sendiri secara otomatis. Nah, seperti ini ya. Oke, nampak jelas suaranya. Klik ya. Dan cara menutupnya sangat mudah, tidak sesulit pada saat proses pembongkaran. Oke, pastikan semuanya sudah terklik ya. Kita pastikan semua ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun dalam melakukan proses penutupan. Oke, kita raba ya. Sudah semua, yakin. Dan selanjutnya kita coba akan lakukan pemasangan kakinya ini ya. Oke, sudah terpasang semua. Kita akan coba pasang kakinya. Untuk melakukan proses pemasangan kaki, kita memerlukan pengganjal lagi ya. Kita ganjal dulu unit TV-nya ini di bagian kanan kirinya ini supaya mudah kita dalam melakukan pemasangan kaki-kakinya ini. Nah, jadi harus kita lakukan sesuai step ya. Jangan sampai sembrono kita dalam melakukan proses pembongkaran dan pemasangan unit TV yang cukup besar. Karena salah sedikit layarnya bisa retak ya. Oke, di sini saya coba pasang dulu untuk kaki-kakinya ini. Ya, kita coba singkirkan semua peralatan yang sekiranya menghalangi. Tinggal kita naikkan ke atas apabila kakinya sudah terpasang. Oke, kita naikkan perlahan ke atas. Ya, TV sudah kondisi berdiri seperti ini. Dan alangkah baiknya kita lakukan pengetesan lagi ya. Apakah setelah kita pasang kapnya ini TV masih menyala? Ya. Oke, di sini saya akan coba perlihatkan tampilan gambarnya ini bagaimana. Oke, di sini ya, saya coba berikan sumber ya. Saya berikan sumber ya, bisa kita lihat ya. Ya, Smart TV. Oke, selanjutnya kita tunggu. Nah, ini tampilan menu sudah hadir dan nampak bening ya, terang. Tidak ada masalah di sini untuk tampilan restonya. Dan alangkah baiknya kita langsung pasang ke mejanya saja. Baik teman-teman, di sini saya coba berikan sinyal sumber ya. Kita akan coba lihat bagaimana hasil dari TV ini. Saya coba hidupkan ya. Oke, langsung masuk ke menu YouTube. Kemudian di sini kita coba lihat untuk hasil gambarnya. Ya, tunggu dulu. Ya, nampak jelas ya, bening ya. Mantap ini teman-teman. Jadi untuk proses perbaikan TV ini sudah sempurna ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.